Alkisah pada tahun 1919 sekelompok sosiawan Tionghoa tergerak hatinya karena banyaknya anak-anak di jalanan, masa depan suram dan tanpa tujuan hidup yang jelas. Disebabkan oleh kemiskinan dan tidak sekolah. Dipelopori oleh Nyonya Mayor Han Cheong Hing dan Tuan Mayor De Toan Ing yang berinisiatif untuk mengumpulkan sejumlah dana dari masyarakat Tionghoa beserta rekan-rekan, maka sejumlah modal terkumpul untuk mendirikan rumah yatim piatu guna menampung anak-anak yang terlantar. Tanggal 20 Desember tahun 1919, resmi berdirinya sebuah rumah yatim piatu khusus anak perempuan Tionghoa miskin yang diberi nama Tongbong Gekiok beralamat Jalan Rainiers Boulevard yang sekarang lebih dikenal sebagai Jalan Diponegoro, dan merupakan embrio ke-1 terbentuk panti asuhan undaan di kemudian hari. Atas usaha dan kerja keras dari Nyonya Tan Chan Leong beserta kawan-kawan maka terbentuknya formasi kepengurusan pertama dari rumah yatim piatu Tongbong Gekiok. Terinspirasi dari kesuksesan dan sambutan masyarakat Tionghoa yang begitu besar atas berdirinya Tongbong Gekiok. Pada tanggal 6 Maret tahun 1921 diresmikan berdirinya sebuah rumah yatim khusus anak laki-laki Tionghoa yang bernama Tai Tong Wan yang sementara menempati gedung di Jalan Sambongan milik Hua Kiau Biao Ham Hw yang secara organisatoris menaungi rumah yatim piatu tersebut yang menjadi embrio kedua cikal bakal berdirinya panti asuhan undaan di kemudian hari. Setelah mengalami berbagai rintangan dalam mengelola rumah yatim piatu tersebut, terutama dalam penggalangan dana masyarakat, di mana keduanya seolah-olah saling bersaing untuk mendapatkannya, maka demi efisiensi timbullah gagasan yang diprakarsai oleh Tuan Lien Kim Wei CS untuk menggabungkan dua rumah yatim piatu tersebut menjadi satu atap untuk anak-anak perempuan ataupun laki-laki. Maka pada tanggal 27 Januari tahun 1922 diadakan pertemuan kali pertama antara pengurus dua rumah yatim piatu tersebut guna disetujui dan dirumuskan cara penggabungannya. Dengan kebesaran jiwa serta semboyang, sepi ing pamring lan rame ing gawe, para pengurus dari dua rumah yatim piatu tersebut setuju untuk melebur menjadi rumah yatim piatu saja. Hari yang bersejarah itu pun tiba, tanggal 22 Mei tahun 1992 diresmikan sebagai hari berdirinya Tahi Tongbong Yan sebagai badan hukum yang sah berdasarkan surat keputusan nomor 3X tertanggal 1924. Dengan terlanjutnya embrio 1 dan embrio 2 menjadi Tai Tongbong Yan, maka dimulainya babak baru perjuangan para pengurusnya agar tetap bekerja. Walaupun secara organisatoris telah menggunakan satu nama, namun faktanya masih tetap di tempat masing-masing, hanya struktur kepengurusan saja yang berubah. Panti ini didirikan untuk membantu mensekolahkan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yatim piatu, yang sedang menghadapi masa depan gelap dan tidak menentu. Untuk terbentuknya masa depan yang lebih cerah dan menghadapinya secara optimis, maka dibekalilah pendidikan minimal SMA ataupun
dari dalam ataupun luar negeri. Hingga sampai sekarang Panti Asuhan Undaan tetap menerima anak-anak untuk dibantu disekolahkan hingga bisa hidup mandiri. Hingga saat ini Panti Asuhan Undaan masih tetap berjalan untuk menampung anak-anak untuk dirubah masa depannya, agar menjadi lebih cerah.